Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Sonson di berbagi teknik ya. Kita atau misalkan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang stokastik ya. Stokastik. Jadi ini saya akan memberikan satu indikator lagi, satu cara penggunaan indikator lagi yang namanya MACD. MACD ini cocok banget digabungkan dengan stokastik ya. Jadi banyak orang MACD kan belum tahu apa itu MACD. MACD itu adalah Moving Average Convergence Divergence gitu. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya itu untuk membaca tren dan bisa mengidentifikasi pergantian tren lebih cepat. Itu MACD. Di sini kita langsung ke sini. Cara mengaktifkannya boleh aja langsung diklik F gini ya, F lalu ke sini F gini nih. Di osilator ini ada MACD. Nah ini MACD. Untuk setelannya parameternya kita biasa aja di 12, 26 dan 9. Seperti ini. Udah gitu selesai dan sudah masuk ke chart ya. Jadi apa namanya? Di sini kalau misalkan kita ya MACD-nya ada di atas titik 0 atau menunjukkan positif. Positif itu di mana kita tahunya? Kita tahunya di sini. Ini menunjukkan angka positif kan. Jadi kalau misalnya di bawah 0, di bawah titik 0 yang di sini, ini menunjukkan histogramnya angka negatif. Ketika histogram menunjukkan angka positif atau di atas 0, level 0, maka bisa dikatakan itu sudah trend up atau ya kondisi market sedang uptrend. Nah, kalau misalkan di bawah 0, di bawah level 0 ya histogramnya. Contohnya kayak di sini nih. Ini kan 0-nya ya. Nah, ini 0-nya. Lalu di sini kita cek market ke bawah juga kan. Nah, berarti harga sedang trend down. Lalu bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya banyak sekali cara-cara entry-nya. Bisa menggunakan teknik divergennya, convergennya, dan bisa juga menggunakan teknik standarnya. Di sini saya share hanya menggunakan teknik standarnya aja. Oke. Nah, untuk teknik standarnya kita bisa ada dua cara nih. Kita buy entry buy pada saat market sudah trend up. Nah, market sudah trend up tuh kayak gimana? Ketika histogram ya, histogramnya yang mana ini? Yang garis-garis ini histogram. Nah, kalau yang merah garis ini namanya lagging line ya. Atau MACD line gitu. Nah, ketika kita cek ya. Ketika di sini nih, ketika histogram dari bawah ke atas melewati titik 0, maka itu sudah mengidentifikasikan market trend up gitu. Tapi belum valid. Kenapa? Karena lagging line-nya di sini ini belum melewati titik 0-nya. Kalau misalkan dia lagging line-nya udah di mepet nyentuh histogram seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini itu kan line-nya nyentuh histogram dan udah di atas 0, maka sudah dikatakan tren naik. Lalu gimana responnya? Responnya di sini market saw dia naik ke atas. Gitu. Jadi selama ada di atas 0 atau menunjukkan angkanya positif, di sini positif, berarti kalian masih trend up. Gitu loh. Kapan buy-nya? Buy-nya bisa menunggu pada saat ini lagging line melewati titik 0 dan sudah menyentuh ya. Jadi di sini nih, di sini atau di sini kita masuk buy. Kenapa? Karena dua-duanya sudah menunjukkan angka positif gitu. Kalau misalkan yang kedua caranya gini. Kita buy pada saat trend down berlangsung. Gimana? Pada saat buy trend down berlangsung ya, kayak gini nih. Ini ya. Ketika lagging line-nya nih ya, garis merah dan histogramnya sudah merenggang. Contohnya kayak gini nih. Ini merenggang kan. Ya.
Jadi di sini udah merenggang, dia market tuh udah mengidentifikasikan kalau misalkan sudah ada pelemahan gitu. Nah, ini bisa dipadukan dengan stokastik kemarin gitu. Ya. Jadi ketika udah ada renggangan, garis merahnya dan histogramnya udah nggak mepet, artinya udah ada pelemahan dan kita bisa buy, bisa gitu. Tapi buy ini hanya untuk bersifat koreksi, bukan untuk trennya, karena trennya secara keseluruhan masih turun gitu. Berapa pip TP-nya? Cukup lah sekitar 20-30 pip. Contoh kayak gini tadi. Ya, di sini nih lagging line, ya ini ya, lagging line dan histogram udah merenggang kan, marketnya berarti yang ini. Nah di sini kita bisa sell, ya di market ini, candle ini kita bisa sell. Kenapa? Karena posisinya histogram dan garis merahnya dia sudah merenggang. TP-nya berapa? 30 pipan. Ini di sini 49, ya. Kalau kita cek di sini tuh di harga 49 nih. Di sini nih. 48 nih. TP-nya di 30 pip. Nah, udah masuk. Meskipun kecil tapi ini sawu loh. Jadi range-nya besar. Ini udah masuk TP, ya. Jadi kita sell di sini 48, TP-nya di 42. Kenapa? Karena ini entry-nya hanya koreksi aja, bukan untuk panjang. Secara panjangnya, angka masih menunjukkan di sini positif, maka bisa diartikan growth trend down, trend up. Nah, kalau pengen buy gimana? Boleh. Banyak posisinya ketika ini histogram ya, contohnya ini histogram. Ketika histogram mepet lagi dengan garis merah seperti ini ya. Nah, kita bisa buy lagi. Itu banyak ada secara follow trend. Gitu. Jadi teknik ini teknik simple. Cuman yang kita harus lakukan adalah harus disiplin aja, disiplin karena kadang juga ada orang ya mesinnya belum ganti tren tapi dia sudah melakukan counter trend gitu. Ada juga yang menggunakan bearish divergennya, banyaknya salah juga gitu. Tadi kita udah bahas buy-nya, sekarang kita bahas ke sell-nya. Untuk sell kita belum bisa ambil mana ya. Nah, ini ya. Di sini. Ini contoh sell. Di sini renggang kan, ya. Ada renggangan. Ada renggangan antara histogramnya dengan magic line apa? Magic line. Histogram dengan garis merahnya atau lagging line-nya. Artinya kita sell di sini. Nah, sell di sini. Dia TP juga ke bawah. Turun dia. Gitu. Terus di sini diperjelas lagi, di sini tuh histogram dan lagging line udah ke bawah, ya. Dia udah ke bawah, di sini udah ke bawah nih. Berarti market di sini, ini bisa sell lagi. Jadi polanya tuh berulang banget polanya. Cuman kuncinya mesti sabar, jangan sampai ketika histogramnya belum renggang kita udah masuk sell dulu gitu ya, udah masuk buy dulu karena pengen dapat koreksinya. Enggak gitu, tapi tetap harus menunggu dulu renggang, udah berjarak dengan histogram dan lagging lainnya, garis merahnya, baru bisa diambil posisi sell. Kalau misalkan renggangnya di bawah di sini, berarti ambil posisi buy gitu. Simple banget. Ini di sini bisa buy, tuh kan? Ya, renggang nih, buy. Lalu di sini mepet ya, ini mepet ya, mepet di sini berarti di sini mepet, berarti di sini bisa buy. Tuh dia naik ke atas. Sekarang tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu mepet lagi aja antara histogram dan lagging lainnya. Ketika garis merah udah mepet sama histogram seperti ini, ya.
maka kita bisa open buy SOL USD begitu. Nah, kesini kira-kira udah sih, simple. Ini basicnya aja. Kalau misalkan pengen lebih lanjutnya, boleh datang ke Cafe Trader DDMax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Di sini kita akan bahas MACD-nya lengkap, divergennya, convergennya, hidden bullish divergence, hidden bearish divergence, nanti kita bahas di sini. Jadi untuk trader-trader Bandung juga jangan khawatir, karena kita ada namanya kelas VVIP, VVIP kelas. Itu tuh apa sih? Ini private class, dijadwalkannya hari Selasa, Kamis dan Jumat jam 3 sore. Di situ ruangannya eksklusif banget, pokoknya VVIP. Dan rata-rata member yang udah ikutan, yang udah 2 minggu jalan, mereka tuh udah pada bisa trading mandiri gitu loh. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu trader Bandung yang pengen belajar forex nggak mampir ke Cafe Trader DDMax atau misalkan pengen datang ke sini tapi saya belum punya akunnya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Kenapa? Karena posisinya kita terbuka untuk umum dan live trading untuk umum juga kita ada di Senin sampai Jumat di jam 1 malam di Cafe Trader juga sama. Jadi nggak usah khawatir, kalau misalnya nggak punya akun datang aja. Kalau misalnya udah jadi member boleh ikut VVIP kelasnya. Oke. Dan jangan lupa juga untuk DE kelas ya, DE kelas. Kita sudah buka angkatan DE kelas tuh keempat sekarang. Ini adalah kelas intensif sama 3 bulan, dimana pembelajarannya dimulai dari basic ya. Bulan 1 basic, bulan keduanya itu adalah intermediate, bulan ketiganya advance. Dan setelah kelulusannya, ibu bapak mendapatkan sertifikat dari kami. Sertifikat telah melakukan pendidikan trading forex di PT DDMax Berjangka selama 3 bulan. Gitu. Pokoknya lengkap, edukasi DDMax itu lengkap banget. Jadi jangan ragu untuk tanya-tanya langsung trading kepada trading advisor-nya ya. Boleh juga tanya-tanya langsung, nanti di deskripsinya ada kontak saya, boleh di-chat ke situ aja untuk menanyakan cara-cara gabung dengan DDMax. Untuk itu, saya Sonson pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.